Puji Tuhan, sahabat-sahabat SRK yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini kita boleh dipertemukan kembali dalam program SRK Siraman Rohani Kristen. Dan terima kasih juga buat sahabat-sahabat SRK yang terus mendukung program ini, sehingga program ini boleh berjalan sampai saat ini. Sahabat-sahabat SRK yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur hari ini Tuhan Yesus Kristus oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi Tuhan, sehingga hari ini kami kembali boleh dipertemukan dalam program SRK Siraman Rohani Kristen. Terima kasih atas pertolongan Tuhan, terima kasih atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa. Dan sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu sebagai renungan, sebagai kekuatan di dalam kehidupan kami. Teristimewa Tuhan sepanjang hari ini di dalam kami beraktivitas, melakukan setiap pekerjaan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Itu sebabnya Bapa di dalam surga, firman-Mu itulah Bapa yang menjadi kekuatan yang baru di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu firman-Mu adalah firman yang hidup Bapa. Itu sebabnya bukanlah setiap hati kami, sehingga kehidupan kami Bapa sebagai tempat bertumbuh, berbuah akan kebenaran firman Tuhan. Demikian juga Bapa, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, biarlah Tuhan yang memakai mulut, bibir, dan lidah hamba-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, terpuji, termulia nama-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Sahabat-sahabat SRK yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan terambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-24. Lembaga Kitab Indonesia memberikan judul Elia dan Janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, buatlah seperti yang kukatakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buatkan bagimu dan bagi anakmu.
Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Sahabat-sahabat SRK yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi tema pemberitaan firman Tuhan dalam program Siraman Rohani Kristen hari ini yaitu perempuan Sarfat, janda miskin yang mendapat perhatian Tuhan. Perempuan Sarfat, janda miskin yang mendapat perhatian Tuhan. Sahabat-sahabat SRK yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang perhatian, jangankan Tuhan, orang-orang yang ada di sekitar kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, pimpinan kita, dimanapun kita bekerja, ketika mereka memperhatikan kita, hati kita begitu senang, hati kita begitu bahagia. Apalagi kalau kita mendapat perhatian daripada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dalam pembacaan kita kali ini dikatakan bahwa si janda ini mendapat perhatian khusus dari Tuhan. Tentunya satu pertanyaan bagi kita adalah, apakah status janda yang ada di kampung itu hanya seorang perempuan ini? Ya, sekali lagi, apakah di kampung tersebut hanya perempuan janda ini yang punya status janda? Ya. Sehingga dia mendapat perhatian daripada Tuhan. Atau masih ada nggak janda-janda yang lain di kampung tersebut? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau hanya si janda ini yang ada di kampung itu sebagai seorang, punya status sebagai seorang janda, tentunya kita boleh berkata bahwa si janda ini sesungguhnya boleh saya katakan belum spesial. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi sesuatu hal yang penting. Apakah si janda tersebut hanya dia saja mempunyai status sebagai seorang janda? Coba sama-sama kita baca ya dalam kitab Lukas pasal 4. Lukas pasal 4 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-26. Ya, ini paralel dengan apa yang ada di raja-raja tadi, ya. Dan dari sini kita tahu, ya, apakah status si janda ini hanya dia sendiri yang punya status janda di kampungnya, di Sarfat tersebut. Sekali lagi, Lukas 4 ayat 25 sampai dengan 26. Demikian firman Tuhan. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda. Nah, saudara, ternyata bukan hanya dia seorang diri mempunyai status janda, ada begitu banyak yang dikatakan firman Tuhan. Sekali lagi, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri.
Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Lukas menjelaskan bahwa perempuan-perempuan janda yang ada di kota Sarfat sangat banyak sekali, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Banyak perempuan janda pada waktu itu. Tetapi luar biasa, Allah mengutus Elia justru kepada janda yang satu ini. Nah, ini sesuatu hal yang luar biasa, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di tengah-tengah banyaknya orang, di tengah-tengah banyaknya janda-janda pada waktu itu yang masih hidup pada waktu itu, tetapi justru Tuhan mengutus kepada salah seorang janda. Ini sesuatu hal yang luar biasa tentunya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya contohkan, misalnya kita menjadi pilihan daripada seseorang, pilihan dari pimpinan kita, di antara banyaknya orang, di antara banyaknya rekan-rekan kerja kita, di antara banyaknya teman-teman kita yang ada dalam satu tempat, yang ada dalam satu lokasi, yang ada dalam satu pekerjaan, yang ada dalam satu sekolah kita, dan lain sebagainya. Tetapi kita mendapat pilihan daripada pimpinan kita, daripada orang yang ada di sekitar kita. Tapi yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sehingga saya katakan bahwa janda perempuan miskin ini menjadi perhatian daripada Tuhan. Tentunya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi pertanyaan kita adalah, mengapa sampai si janda ini mendapat perhatian daripada Tuhan? Ya. Tetapi saya mau katakan kepada kita bahwa perempuan ini menjadi spesial di mata Tuhan. Apa yang membuat dia menjadi spesial? Apa yang membuat dia sehingga Tuhan sampai memperhatikan? Perempuan ini mampu mencuri perhatian daripada Tuhan Yesus, daripada Tuhan. Padahal pada waktu itu ada begitu banyak janda-janda. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya katakan bahwa janda ini hidupnya begitu prihatin. Ya. Sangat-sangat prihatin, saudara. Sehingga ketika tadi Elia meminta sesuatu kepada dia, meminta makanan, bahkan juga meminta minuman, ada respon. Ada janda ini berterus terang. Dikatakan, saudaraku, perhatian dari si janda ini kita lihat di dalam ayat yang ke-12. Di sana dikatakan, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, ya. Tidak ada roti bagi dia sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah itu kami memakannya, maka kami akan mati. Bayangkan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saking miskinnya si janda ini. Dia berterus terang kepada Elia. Ya. Dikatakan begitu dia mengolah roti tersebut dan mereka memakan roti tersebut, tidak ada lagi apa-apa. Yang menunggu si janda ini dan juga anak-anaknya adalah kematian. Kenapa, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Sesudah dia olah itu dan mereka makan, tidak ada lagi, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ya. 3 potong kayu, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami makannya, maka kami akan mati. Sesungguhnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Tidak ada lagi harapan bagi si janda tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sangat-sangat memprihatinkan dari si janda ini. Tapi hal yang luar biasa yang dikerjakan, yang dilakukan oleh si janda ini. Dan inilah yang perlu kita teladani. Mengapa si janda ini mendapat perhatian daripada Tuhan? Yang pertama, saudaraku. Yang pertama, bahwa si janda ini mempercayai Elia sebagai nabi atau utusan Tuhan. Ya, itu jelas sekali tadi kita lihat dalam ayat yang ke-12. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu, demi Tuhan Allahmu. Ada satu pengakuan dari mulut si janda ini bahwa yang datang kepada dia, bahwa yang meminta sesuatu kepada dia itu adalah seorang abdi Tuhan, seorang utusan Tuhan. Dia yakin, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa Elia adalah nabi utusan Tuhan. Ini sesuatu hal yang penting di dalam kehidupan si janda ini. Sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya boleh katakan bahwa si janda ini sesungguhnya dia adalah orang yang percaya akan Tuhan. Sampai-sampai orang yang datang kepada dia pun dia yakin bahwa itu adalah utusan daripada Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang kedua yang bisa kita lihat daripada yang bisa kita teladani daripada si janda ini adalah ayat yang ke-15 dikatakan seperti ini. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis-habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa si janda ini menjalankan iman kepada Allah yang hidup. Ya. Sekali lagi, bahwa si janda ini menjalankan iman kepada Allah yang hidup. Artinya saudaraku, bahwa si janda ini bukan hanya percaya kepada bahwa Elia adalah utusan daripada Tuhan, tetapi juga sesungguhnya dia percaya kepada Allah yang hidup. Dia mempunyai iman, dia mempunyai keyakinan kepada Allah yang hidup. Tetapi perempuan yang satu ini perempuan yang luar biasa. Di sekitarnya adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi luar biasa saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perempuan janda ini adalah pribadi yang percaya kepada Tuhan. Oleh karena dia percaya kepada Tuhan, maka dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Elia kepada dia. Yang walaupun Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang ada pada dia, ketika dia olah itu untuk mereka saja, maka sesudah mereka makannya habis, tidak ada lagi yang bisa diharapkan. Walaupun dalam situasi dan kondisi seperti itu, tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dia masih mampu memberikan yang terbaik kepada Elia. Dia masih mampu memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini sangat penting di dalam kehidupan kita. Apakah kita mampu memberikan yang terbaik kepada Tuhan di dalam setiap kehidupan kita? Mungkin Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini bagi kita di hadapanmu pun tidak ada lagi sesuatu hal yang bisa menyambung kehidupanmu, yang bisa engkau harapkan, yang bisa engkau banggakan. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perhatikan baik-baik sikap daripada si janda ini. Walaupun tidak ada lagi bagi dia, begitu dia memakan
apa yang ada pada dia pada waktu itu. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dia mampu memberikan yang terbaik bagi dia. Dan luar biasanya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan katakan bahwa tepung itu, bahwa minyak yang ada di dalam buli itu tidak habis-habis sampai waktunya Tuhan memulihkan negeri tersebut. Kita tidak tahu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berapa lama Tuhan seperti yang dikatakan firman Tuhan di dalam ayat yang ke-14 ini, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Kita tidak tahu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sampai berapa lama lagi semenjak perempuan ini melayani Nabi Elia dengan baik, semenjak perempuan ini memberikan yang terbaik kepada Tuhan, kita tidak tahu berapa lama rentan waktunya sampai Tuhan mengirimkan hujan ke atas bumi seperti yang dikatakan firman Tuhan. Apakah 1 hari? Apakah 1 minggu? Apakah 1 bulan? Apakah bertahun-tahun? Kita tidak tahu. Tetapi yang jelas, sepanjang itu jugalah Tuhan memelihara kehidupan daripada perempuan Sarfat ini. Artinya, kalau 1 tahun kejadian itu baru Tuhan kirimkan, maka selama itu Tuhan memelihara hidup mereka dengan tepung, dengan minyak yang ada di buli-buli tersebut. Lebih daripada itu, maka lebih juga pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ini sesuatu hal yang luar biasa Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya saudara, ketika kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan, ketika kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan, sesungguhnya maka ada jawaban Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar memberikan yang terbaik. Memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Memberikan yang terbaik kepada anak-anak Tuhan. Memberikan yang terbaik kepada siapapun. Lewat sikap kita, lewat perbuatan kita, lewat apapun saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berilah yang terbaik. Kiranya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lewat kebenaran firman Tuhan ini, sekali lagi, perempuan Sarfat, janda miskin yang mendapat perhatian Tuhan. Yang pertama tadi dia lakukan bahwa perempuan ini percaya Elia sebagai nabi utusan Tuhan. Yang kedua, dia menjalankan iman kepada Allah yang hidup. Dan yang ketiga, dia memberikan yang terbaik, melakukan yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa di dalam surga, terpuji, termulialah nama-Mu Tuhan. Allah yang selalu menolong di saat-saat kami dalam keadaan kritis pun Tuhan. Tangan Tuhan selalu terulur. Tangan Tuhan selalu siap untuk menolong kami Bapa di dalam surga. Sebagaimana seorang perempuan janda miskin yang ada di Sarfat Tuhan. Dia mendapat perhatian khusus dari sekian banyak rekan-rekannya. Dari sekian banyak teman-temannya yang mempunyai status sebagai seorang janda. Tetapi Tuhan memperhatikan dia secara khusus ya Bapa di dalam surga. Dan sampai Tuhan mengutus seorang hamba Tuhan yang bernama Elia kepada perempuan Sarfat ini Bapa di dalam surga. Bapa, demikian juga lah hendaknya kehidupan kami Tuhan. Siapapun kami Bapa di dalam surga, dimanapun kami Tuhan bekerja, dan apapun Tuhan yang menjadi status kami Tuhan. Bapa, biarlah kiranya tiap-tiap kami Tuhan
mendapat perhatian yang daripada Tuhan. Dari sekian banyaknya orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan, kami mendapat perhatian istimewa yang daripada Engkau Tuhan. Maka di tengah-tengah pekerjaan kami Tuhan, kami mendapat perhatian dari pimpinan kami Bapa. Bahkan ketika kami Bapa di dalam surga melakukan sebuah usaha Tuhan, mengerjakan sebuah usaha, kami juga mendapat perhatian khusus yang daripada Tuhan, sehingga Tuhan mengirimkan orang-orang sebagai pelanggan kami Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, biarlah kami Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang istimewa di mata-Mu Tuhan. Biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang mendapat perhatian khusus daripada Engkau Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di dalam surga meteraikan firman-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu jadi kekuatan yang baru di dalam kehidupan kami, menjadi suluh di dalam kehidupan kami Bapa. Demikian juga hamba-Mu berdoa Bapa di dalam surga buat setiap sahabat-sahabat SRK Tuhan yang mendengarkan program ini, yang mendengarkan firman Tuhan yang ada ya Bapa di dalam surga di dalam program ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang menjadi jawaban dalam setiap pergumulan mereka. Biarlah kiranya Tuhan yang menolong kehidupan mereka Bapa di dalam surga. Dan biarlah kiranya Tuhan mereka semakin setia dan setia Bapa di dalam surga, di dalam pengiringan mereka Tuhan kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Aku mempertaruhkan kehidupan sahabat-sahabat SRK sepanjang hari ini Bapa. Tatkala mereka melakukan aktivitas mereka sepanjang hari ini, tatkala mereka melakukan pekerjaan mereka sepanjang hari ini Tuhan, memberkatilah Engkau Tuhan atas hidup mereka, memberkatilah Engkau Tuhan atas pekerjaan mereka, memberkatilah Engkau Tuhan atas usaha mereka Bapa di dalam surga. Apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan Bapa di dalam surga, Engkau buat berhasil Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di dalam surga Bapa. Hamba-Mu berdoa Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, biarlah kiranya Tuhan Yesus Kristus mereka sungguh-sungguh datang kepada-Mu Tuhan. Dan kami percaya Engkau Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi solusi atas setiap persoalan yang sedang mereka hadapi Tuhan. Kalau ada di antara mereka Tuhan yang mengalami sakit penyakit, biarlah Engkau jamah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kuasa itu Tuhan, Engkau tumpangkan atas mereka Tuhan yang mengalami sakit penyakit Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga yang mereka yang memiliki beban berat Tuhan, Engkau angkat setiap beban berat mereka Tuhan. Engkau yang berkata Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Terima kasih Bapa di dalam surga, yang hilang pengharapan Tuhan, Engkau kembalikan pengharapan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga Tuhan hidup mereka Tuhan, perjalanan hidup mereka selalu mempunyai harapan yang baru Tuhan. Bapak, aku percaya Tuhan sepanjang hari ini Bapak di dalam surga, biarlah kami menjalani hari-hari kehidupan kami sepanjang hari ini dengan penuh sukacita, penuh damai sejahtera, penuh pengharapan yang daripada Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Dan pada akhirnya Tuhan, biarlah segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya.